Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku semua? Kita bertemu lagi di PJJ yang ke-14. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan tentang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian, kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Materi yang pertama yaitu pengertian ruang sampel dan kejadian. Materi kedua, kita akan belajar peluang suatu kejadian. Materi ketiga, frekuensi harapan. Materi keempat, peluang komplement suatu kejadian. Yang pertama kita pelajari adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin muncul. Contohnya yang pertama, satu koin. Koin terdiri dari angka dan huruf. Maka banyak ruang sampel atau NS sama dengan 2. B, 2 koin. Nah ini kalau koin satu aja angka gambar, koin kedua juga angka gambar. Maka kemungkinan munculnya angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Maka banyak ruang sampelnya adalah 4 atau 2 pangkat 2. Yang C, 3 koin. Kita buka, dia menjadi kemungkinannya angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka. Sekarang gambar 2, angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, gambar-gambar gambar. Banyaknya ruang sampel adalah 8 atau 2 pangkat 3. Duanya diambil dari koin itu kan tadi muncul angka dan gambar. Jadi 2, 3-nya itu koin. Yang D, 4 koin. Banyak ruang sampel, NS-nya 2 pangkat 4. 2-nya dari tadi 1 koin angka gambar. 4-nya dari 4 koin, 2 pangkat 4. Jadi banyak ruang sampelnya 16. Yang E, 1 dadu. Dadu itu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyak ruang sampelnya 6. Yang F, kalau 2 dadu, maka ruang sampelnya 6 pangkat 2 sama dengan 36. 6-nya itu tadi mata dadu, 2-nya karena 2 dadu, jadi 36. Yang G, 1 dadu dan 1 koin. Koin itu munculnya angka gambar. Kalau dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka pasangannya muncul angka 1 atau angka dengan 2, angka dengan 3, angka dengan 4. Juga dengan gambar dengan 1, gambar dengan 2, dan seterusnya. Maka jumlah ruang sampelnya 6 kali 2 sama dengan 12. Yang kedua, kita akan belajar peluang suatu kejadian. PA sama dengan NA per NS. A itu kejadian, NA banyaknya kejadian A. NS banyaknya ruang sampel. Contoh, sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya bilangan prima. Bilangan prima terdiri dari angka 2, angka 3, angka 5. Maka banyaknya kejadian A 3. Banyaknya ruang sampel 6. Peluangnya 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Contoh yang kedua, 3 koin dilempar sekali. Peluang munculnya 2 angka. Maka peluang munculnya 2 angka yaitu angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka. Ada 3, maka NA-nya 3. NS-nya 8, maka peluang kejadiannya adalah 3 per 8. Contoh soal nomor 3. Dalam kantong ada 6 kelereng merah dan 5 kelereng putih. Jika diambil 4 kelereng sekaligus secara acak, tentukan peluang terambilnya A, 2 merah dan 2 putih. B, 3 merah dan 1 putih. Kita jawab, dari 6 merah diambil hanya 2 merah, 5 putih diambil 2 putih. Banyaknya ruang sampel itu kombinasi 11-4. Kenapa kombinasi? Karena kita tidak membedakan antara kelereng merah 1, 2, dan seterusnya. 11, banyaknya seluruh kelereng 11. 4, kelereng yang kita ambil 4. Maka banyaknya ruang sampel kombinasi 11-4 sama dengan 11 faktorial per 4 faktorial kali 11 kurang 4 faktorial. Sama dengan 11 faktorial per 4 faktorial kali 7 faktorial. Itu hasilnya 330. Sekarang banyaknya kejadian A sama dengan
kombinasi merahnya 6 diambil 2 kali kombinasi putihnya 5 dikali 2. Maka hasilnya 6 faktorial per 2 faktorial kali 6 kurang 2 faktorial kali 5 faktorial per 2 faktorial kali 5 kurang 2 faktorial. Itu hasilnya sama dengan 15 kali 10 sama dengan 150. Maka peluang kejadian A sama dengan 150 per 330 sama dengan 5 per 11. Untuk jawaban B sama 6 merah diambil 3 merah, 5 putih diambil 1 putih. Banyaknya kejadian A itu kombinasi 63 kali kombinasi 51. Itu hasilnya 6 faktorial per 3 faktorial kali 6 kurang 3 faktorial kali 5 faktorial per 1 faktorial 5 kurang 4 faktorial sama dengan 20 kali 5 sama dengan 100. Maka peluang kejadian A adalah 100 per 330 sama dengan 10 per 33. Yang ketiga, kita akan belajar frekuensi harapan. FA sama dengan N kali PA. F itu frekuensi harapan banyaknya kejadian A. PA peluang kejadian A. N banyaknya eksperimen. Contoh, sebuah dadu dilempar 100 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya bilangan prima. Kita sudah tahu bahwa peluang kejadian bilangan prima adalah 1 per 2. Maka frekuensi harapan munculnya bilangan prima adalah 100 kali setengah. Artinya 50. Yaitu banyaknya muncul bilangan prima jika dadu dilempar sebanyak 100 kali itu ada 50 kali. Yang keempat yaitu peluang komplement suatu kejadian. Kisaran atau batas-batas nilai peluang kejadian A pastilah antara 0 dan 1. Artinya kalau dia muncul paling banyak peluangnya 1. Kalau tidak muncul sama sekali nilai peluangnya 0. Peluang komplement suatu kejadian. P komplement A sama dengan 1 dikurang PA. Contohnya, tentukan peluang munculnya bukan bilangan prima pada sebuah dadu yang dilempar 1 kali. Maka jawabnya, peluang muncul bilangan prima PA sama dengan 1 per 2. Peluang muncul bukan bilangan prima, berarti P komplement A sama dengan 1 dikurang PA. Sama dengan 1 dikurang setengah, itu hasilnya 1 per 2. Alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang ruang sampel, peluang kejadian, frekuensi harapan, dan peluang komplement suatu kejadian. Kita akan bertemu lagi di materi peluang kejadian majemuk. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.